Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raisya Aulia Salsabila dari kelas Sistem Informasi 602 dengan NIM 230 10 10 291. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal analisis dari sebuah jurnal di nomor 9, yaitu The Development of a Blended Learning Management Model with a Project-Based Virtual Classroom for Basic Computer Subjects. Di mana saya kedapatan eh, NIM terakhirnya tuh Y-nya 1. Jadi saya di sini akan membahas mengenai identifikasi mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Mulai dari penjelasan dari awal dulu, jurnal ini sendiri berjudul The Development of a Blended Learning Management Model with a Project-Based Virtual Classroom for Basic Computer Subjects. Ditulis oleh Kanyawi Klimbenberg, Kit Survey, dan Ponwilai Sukma. Jurnal ini diterbitkan dalam International Journal of Information and Education Technology atau IJET pada bulan Mei 2023. Jurnal ini membahas mengenai pengembangan model manajemen pembelajaran berbasis blended learning yang menggabungkan pembelajaran daring melalui virtual classroom dan metode berbasis proyek, khususnya untuk mata kuliah dasar komputer. Tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, kemandirian belajar mahasiswa, serta kepuasan belajar di era digital yang terus berkembang. Mulai dari abstrak, di sini kita akan menelaah abstrak dari jurnal ilmiah tersebut. Abstrak di sini secara general merupakan bagian ringkasan dari keseluruhan jurnal yang bertujuan memberikan gambaran singkat namun padat mengenai isi penelitian, termasuk tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak memudahkan pembaca memahami fokus studi tanpa perlu membaca keseluruhan isi artikel. Kemudian di sini isi abstrak sendiri. Pada jurnal ini, abstrak secara langsung menyampaikan dua tujuan utama penelitian. Yang pertama yaitu pengembangan model pembelajaran. Tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan model blended learning berbasis proyek project based yang diimplementasikan dalam kelas virtual untuk mata pelajaran komputer dasar. Ini menunjukkan bahwa fokus utama penulis adalah pada inovasi dalam sistem manajemen pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di era digital. Kemudian yang kedua adalah evaluasi penerapan model. Setelah pengembangan, model ini diuji untuk melihat sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan pembelajaran mahasiswa, baik dari segi hasil belajar, motivasi, maupun kepuasan. Dengan kata lain, penulis ingin memastikan bahwa model yang dirancang tidak hanya inovatif secara teori, tetapi juga memberikan dampak positif dalam praktik. Setelah dianalisa dari sisi abstrak, penulis dari jurnal tersebut telah dari sisi abstraknya sendiri itu bersifat singkat dan fokus, di mana abstrak pada jurnal ini tidak bertele-tele, kemudian dia juga langsung menjelaskan apa yang dilakukan dan untuk apa. Selain itu, poin keduanya adalah dari hasil analisa, saya menganalisa bahwa jurnal tersebut telah mengandung elemen utama penelitian pada bagian abstraknya. Meskipun ringkas, abstrak mencakup tujuan pendekatan yang digunakan project-based virtual classroom serta aspek evaluatif dari penelitian tersebut. Kemudian jurnal tersebut juga bisa dibilang telah relevan dengan tantangan pendidikan digital. Mengapa? Karena pada jurnal tersebut telah ditunjukkan urgensi dan relevansi tema dalam konteks transformasi digital dan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Pendahuluan sebelumnya, dahulu, pendahuluan pada jurnal ilmiah adalah bagian penting yang berfungsi untuk yang pertama, memberikan konteks awal dan latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, menjelaskan permasalahan atau gap yang ingin dipecahkan. Yang ketiga, menyampaikan tujuan penelitian secara lebih lengkap dibandingkan abstrak. Dan yang terakhir, pendahuluan sendiri kadang mencakup rumusan masalah, urgensi, dan ruang lingkup studi. Selanjutnya, setelah ditelaah, pendahuluan dari jurnal ini telah mencakup beberapa poin utama. Yang pertama, dari sisi latar belakang masalah, penulis sendiri telah memulai dengan penjelasan bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mata pelajaran komputer dasar yang membutuhkan keseimbangan antara teori dan praktik. Kemudian, di poin yang kedua, masalah pembelajaran konvensional. Disebutkan bahwa pendekatan pembelajaran tradisional
konvensional atau tatap muka penuh kurang efektif dalam membangun keterampilan digital yang aplikatif. Hal ini menyebabkan kurangnya interaktivitas dan keterlibatan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, perlunya model pembelajaran baru. Penulis menyoroti kebutuhan akan model pembelajaran inovatif yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring. Disinilah blended learning berbasis proyek menjadi solusi yang potensial. Kemudian, penulis juga telah mencantumkan landasan pemilihan project-based learning. Disebutkan bahwa pendekatan project-based dapat membantu mahasiswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan penyelesaian tugas nyata yang cocok diterapkan dalam konteks virtual classroom. Tujuan penelitian juga telah penulis cantumkan dengan menegaskan poin yang pertama, yaitu mengembangkan model blended learning berbasis proyek yang relevan, dan yang kedua meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam mata kuliah komputer dasar. Bagi setelah dianalisa dari isi yang telah dicantumkan oleh penulis dari penjabaran sebelumnya, bagian pendahuluan sendiri dalam jurnal ini telah disusun dengan logika yang kuat dan runtut, di mana penulis sendiri berhasil menjelaskan yang pertama, mengapa pembelajaran komputer dasar membutuhkan pendekatan baru. Penulis juga telah mencantumkan terkait kenapa blended learning dan PJBL itu dipilih. Kemudian yang terakhir, penulis juga memaparkan bagaimana solusi yang ditawarkan bisa menjawab masalah yang ada pada bagian pendahuluan. Sehingga bisa dibilang kekuatan utama dari pendahuluan pada jurnal ini adalah relevansinya terhadap perkembangan pendidikan digital serta argumentasi logis mengenai keterbatasan dari metode konvensional itu sendiri. Di mana selanjutnya di sini struktur pendahuluan yang ditulis penulis itu berawal dari latar belakang, kemudian dia memaparkan masalah, setelah itu solusi, selanjutnya tujuan. Fokus isu yang menjadi tujuan topik utamanya adalah rendahnya efektivitas pembelajaran komputer dasar secara konvensional. Kemudian apa yang menjadi nilai tambah dari pendahuluan tersebut, pendekatan berbasis proyek ini sendiri dapat meningkatkan interaksi dan penyerapan materi. Selanjutnya, bagian selanjutnya di jurnal tersebut ada yang disebut dengan tinjauan pustaka. Apa itu tinjauan pustaka? Pada jurnal ini ya, tinjauan pustaka sendiri adalah sebuah bagian penting yang bertujuan untuk yang pertama, menyajikan kerangka teori atau landasan pemikiran yang digunakan oleh penulis. Kemudian yang kedua, menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, memberikan justifikasi teoritis atas model yang dikembangkan. Dan yang terakhir, menunjukkan gap riset yang belum banyak dieksplorasi dan menjadi alasan dilakukannya studi ini. Em, Kemudian saya mencoba membaca jurnal tersebut, apa sih isinya. Dari bagian tinjauan pustaka itu sendiri, penulis membahas terkait yang pertama ada blended learning. Dijelaskan bahwa blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka offline. Model ini membantu memfasilitasi fleksibilitas dan keterlibatan aktif mahasiswa. Kemudian ada juga PJBL atau Project Based Learning, di mana di sini penulis mengutip berbagai sumber terkait keunggulan PJBL yang menekankan pada pembelajaran berbasis tugas nyata dan problem solving. Model ini dianggap sesuai untuk pengembangan keterampilan teknologi. Poin ketiga juga penulis menegaskan terkait model pengembangan pembelajaran, di mana ini mengacu pada beberapa teori desain instruksional seperti ADDIE atau model Dick and Carey. Meskipun tidak disebut secara eksplisit nama modelnya, fokusnya adalah pada perencanaan, pengembangan, dan evaluasi model. Kemudian juga ada virtual classroom, di mana di sini penulis membahas bagaimana ruang kelas virtual mendukung komunikasi dua arah, pengiriman materi secara daring, serta kemampuan mahasiswa untuk berkolaborasi secara asinkron ataupun sinkron. Selanjutnya, tinjauan pustaka analisis. Setelah dianalisa, dari isi tinjauan pustaka yang sebelumnya telah saya paparkan, di sini penulis menyusun tinjauan pustaka dengan menggabungkan teori dan praktik pendidikan modern, khususnya pada konteks pembelajaran digital. Selain itu juga penulis memberikan referensi yang cukup mutakhir dan relevan baik dari sisi pendidikan maupun teknologi. Kemudian yang ketiga, penulis juga menunjukkan bahwa pendekatan blended learning berbasis proyek belum banyak diterapkan secara sistematis, terutama untuk mata kuliah komputer dasar di lingkungan virtual. Penulis di sini menggunakan tujuan pustaka ini sebagai fondasi konseptual untuk mendukung pengembangan model mereka, sekaligus menunjukkan relevansi dan kebaruan pendekatannya.
Topik utama dari tinjauan pustaka analisis ini yang pertama ada blended learning, PJBL, serta virtual classroom. Kontribusinya untuk apa? Memberikan dasar teori dan mendukung relevansi pendekatan yang akan dikembangkan. Kemudian kekurangannya itu tidak menyebutkan secara eksplisit teori pengembangan model. Ada DIE atau Dick and Carey, namun bisa ditafsirkan dari kerangka desainnya. Kemudian selanjutnya di sini part dari metodologi dalam jurnal ilmiah. Apa itu metodologi? Metodologi ini sendiri yaitu desain penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan studi. Kemudian juga langkah-langkah pengembangan model yang sistematis, serta instrumen dan teknik analisis yang digunakan untuk menguji efektivitas dari model. Selanjutnya di sini ada bedah isi metodologis dari jurnal tersebut. Dari jurnal penelitian yang sedang saya analisa, misi metodologi tersebut merupakan penelitian dan pengembangan R&D atau Research and Development yang bertujuan untuk mengembangkan dan menguji sebuah model pembelajaran. Tahapan pengembangan modelnya ada apa saja? Yang pertama ada analisis, yaitu mengkaji kebutuhan pembelajaran dari siswa dan konteks pengajaran komputer dasar. Kemudian yang kedua ada desain, di mana di sini dirancang kerangka pembelajaran blended learning berbasis proyek dalam virtual classroom. Kemudian yang ketiga ada pengembangan, di mana di sini akan ada pembuatan materi pembelajaran, media, dan platform virtual classroom. Kemudian yang keempat ada implementasi untuk menguji coba model pada kelompok mahasiswa untuk mata kuliah komputer dasar, dan yang terakhir ada evaluasi guna melakukan validasi ahli dan uji coba field testing untuk melihat efektivitas model. Hmm. Baik, di sini selanjutnya ada beberapa instrumen yang digunakan. Yang pertama ada kuesioner validasi ahli untuk menilai kesesuaian model. Kemudian ada pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan hasil belajar mahasiswa. Kemudian ada angket persepsi mahasiswa untuk mengevaluasi kepuasan dan efektivitas pembelajaran. Kemudian juga di kategori subjek penelitian, penulis juga menggunakan mahasiswa, beberapa partisipan mahasiswa yang mengambil mata kuliah komputer dasar, jumlah dan lokasi tidak dijelaskan secara rinci dalam cuplikan, namun penulis ini juga menggunakan pakar atau desainer pembelajaran yang memberikan validasi model. Kemudian di tahap analisis data, penulis menggunakan analisis kuantitatif terhadap hasil pretest atau post-test dan hasil kualitatif untuk umpan balik dari pakar dan mahasiswa. Next, di sini, sorry, selanjutnya di sini ada metodologi analisis. Di metode analisis ini secara garis besar penulis menunjukkan pendekatan yang sistematis setelah dianalisa. Metodologi yang digunakan pada jurnal ini menggunakan model siklus pengembangan pendidikan yang berfokus pada kebutuhan nyata di lapangan. Kemudian juga menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif yang memberikan pemahaman yang menyeluruh atas efektivitas model. Kemudian juga penulis melakukan pemanfaatan validasi ahli untuk menambah keandalan model yang dikembangkan. Sayangnya tidak disebutkan secara rinci berapa jumlah responden atau mahasiswa, serta tools evaluasi pembelajaran daring yang digunakan, misalnya apakah menggunakan Moodle, Google Classroom, atau sebagainya, itu tidak disebutkan. Nah, kemudian di bagian metode R&D, penulis juga menggunakan instrumen atau validasi ahli, pretest post-test, serta angket mahasiswa. Kekuatan dari metodologi yang telah dicantumkan pada jurnal ini yaitu adanya pendekatan sistematis dan menyeluruh. Namun kelemahannya adalah detail teknis implementasi seperti jumlah responden atau platform daring itu tidak dijelaskan secara eksplisit oleh penulis. Baik, selanjutnya di sini akan mereview bagian hasil. Sebelumnya, teman-teman harus tahu kalau hasil dalam jurnal ilmiah ini merupakan bagian yang memaparkan temuan penelitian secara objektif berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data. Tanpa interpretasi atau opini, hasil disajikan untuk menunjukkan apakah model yang dikembangkan itu efektif atau tidak. Kemudian, setelah direview, apa sih isi dari hasil dari jurnal tersebut? Isi hasilnya sendiri memuat yang pertama ada validasi ahli, di mana para pakar pendidikan mengevaluasi model blended learning yang dikembangkan. Hasil validasi menunjukkan bahwa model tersebut berada pada kategori sangat sesuai dan layak untuk diterapkan dalam pembelajaran. Artinya, struktur komponen dan pendekatan blended learning yang digunakan sudah memenuhi standar pedagogis yang baik.
Kemudian, di bagian uji coba penggunaan model, penulis menuliskan bahwa model diterapkan pada mahasiswa yang belajar komputer dasar menggunakan pendekatan blended learning plus virtual classroom plus project-based learning. Hasilnya sendiri menunjukkan bahwa penerapan model ini meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara signifikan. Kemudian temuan utama dari penelitian di hasilnya itu ada peningkatan hasil belajar pretest versus post-test. Terjadi kenaikan skor hasil belajar setelah implementasi model. Artinya, blended learning berbasis proyek efektif dapat membantu mahasiswa memahami materi komputer dasar. Kemudian dari sisi tingkat kepuasan mahasiswa, penulis menulis bahwa mahasiswa memberikan respon positif terhadap penggunaan model. Mereka merasa terbantu dalam memahami materi, lebih terlibat secara aktif, dan termotivasi untuk belajar secara mandiri maupun kolaboratif. Berikut visualisasi hasilnya, di mana aspek penilaian dari validasi ahli hasilnya sangat layak, kemudian dari peningkatan skor akademik terlihat signifikan berdasarkan pre dan post test, kemudian dari kepuasan mahasiswa itu tingkatnya sangat tinggi. Setelah dari hasil review kita terhadap isi dari hasil yang telah dicantumkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa kita bisa menilai bagian hasil yang telah dibuat pada jurnal ini itu membahas terkait model blended learning yang dirancang berhasil secara akademis dan pedagogis. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa jika dirancang dengan baik, pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan proyek dapat menyaingi bahkan melampaui model tatap muka konvensional. Selain itu, partisipasi aktif dan dukungan media pembelajaran menjadi kunci keberhasilan implementasi model ini. Namun, detail angka misalnya rata-rata skor pretest, post-test, itu tidak disebutkan sayangnya pada bagian hasil ini sehingga kurang secara kuantitatif. Kemudian namun penulis berhasil menunjukkan keberhasilan model, tapi hasilnya masih terbatas pada satu mata kuliah dan belum diuji dalam konteks atau populasi yang lebih luas. Serta kekurangannya lainnya adalah tidak ada informasi apakah terdapat kelompok kontrol non-eksperimental group untuk membandingkan hasil. Nah, selanjutnya pada bagian diskusi. Bagian diskusi di sebuah jurnal ilmiah itu tujuannya untuk menginterpretasikan hasil penelitian, mengkaitkannya dengan teori atau studi sebelumnya, menjawab pertanyaan penelitian, serta menunjukkan implikasi praktis dan keterbatasan. Poin-poin utama dalam bagian diskusi, yang pertama kesesuaian model dengan teori pendidikan. Di mana yang pertama penulis menegaskan bahwa model blended learning berbasis proyek yang dikembangkan selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme, di mana mahasiswa aktif membangun pemahamannya melalui kegiatan proyek nyata. Selain itu juga penggunaan virtual classroom membantu menjembatani keterbatasan waktu dan ruang tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Yang kedua, efektivitas model dalam meningkatkan pembelajaran. Model ini tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, kolaborasi tim, serta penggunaan teknologi digital. Aktivitas proyek membuat pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Kemudian di bagian diskusi juga disebutkan dukungan dan peran dosen dalam belajar learning berbasis proyek. Dosen berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan sekadar pemberi materi. Model ini menuntut dosen untuk mendesain aktivitas yang relevan, menilai proses dan hasil proyek, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Keterbatasan penelitian sendiri di sini, penulis menyebutkan bahwa penelitiannya terbatas pada ruang lingkup mata kuliah komputer dasar di satu institusi pendidikan. Selain itu, masih diperlukan penelitian lanjutan untuk konteks masa kuliah dan institusi lain untuk menguji replikasi dan generalisasi hasil. Dan yang terakhir, implikasi untuk dunia pendidikan. Model ini dapat menjadi kerangka kerja bagi institusi pendidikan tinggi yang ingin mengembangkan pembelajaran campuran berbasis proyek. Kebijakan dan pelatihan dosen perlu mendukung implementasi model agar berjalan efektif. Dapat disimpulkan bahwa bagian diskusi pada jurnal tersebut memperkuat bahwa blended learning berbasis proyek bukan hanya sebuah tren, tetapi solusi pedagogis untuk pembelajaran abad ke-21. Kemudian, penggabungan antara online learning dan proyek nyata ternyata mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan hasil belajar yang lebih tinggi. Selain itu, penulis juga sayangnya belum dapat mengelaborasi secara dalam rentang tantangan teknis atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasi model, seperti kesenjangan digital atau resistensi dosen. Dan yang terakhir, di sisi lain, diskusinya juga terlalu singkat dan belum menyertakan perbandingan kritis dengan penelitian sejenis dari negara lain atau level pendidikan yang berbeda. Nah, selanjutnya di bagian kesimpulan terakhir. Kesimpulan sendiri pada jurnal ini ya, itu fungsinya untuk menerangkum
hasil utama penelitian, menjawab tujuan atau pertanyaan penelitian, serta menyampaikan implikasi praktis atau saran untuk penelitian selanjutnya. Poin-poin utama dalam kesimpulan yang tertera di jurnal tersebut, yang pertama, keberhasilan pengembangan model. Penelitian berhasil mengembangkan model blended learning berbasis proyek yang dirancang khusus untuk mata kuliah komputer dasar. Kemudian, model terdiri dari 4 komponen utama, yaitu masukan, proses keluaran output, dan evolusi yang dapat diterapkan secara terstruktur dalam sistem pembelajaran. Kemudian, poin kedua ada efektivitas model. Model yang dikembangkan telah diuji secara empiris dan terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa, mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran, kemudian juga yang terakhir mendukung kolaborasi dan pemecahan masalah melalui proyek. Selain itu, pada tahap kesimpulan, penulis juga mencantumkan kontribusi penelitian, di mana hal ini memberikan kontribusi praktis bagi dosen dan instansi untuk merancang sistem pembelajaran blended yang interaktif. Selain itu juga menjadi acuan atau model awal untuk dikembangkan lebih lanjut di berbagai mata kuliah dan disiplin ilmu lain. Nah, saran untuk penelitian lanjutan disarankan untuk menguji penerapan model di lingkungan pembelajaran lain, baik pada tingkat pendidikan tinggi lainnya maupun dalam disiplin ilmu yang berbeda. Juga disarankan penelitian lanjutan untuk mengoptimalkan desain virtual classroom dan pendekatan evaluasi proyek. Secara garis besar, kesimpulan dari jurnal tersebut, kita bisa menilai bahwa penulis di sini menyimpulkan dengan tegas bahwa tujuan penelitian tercapai, baik dari sisi pengembangan maupun pengujian model. Kemudian, kesimpulan pada jurnal tersebut juga sudah bersifat positif dan optimis, namun tetap memberikan ruang untuk pengembangan lebih lanjut yang mencerminkan kesadaran akademik akan keterbatasan studi. Kemudian, saran untuk penelitian selanjutnya sudah tepat, tetapi akan lebih baik jika disertakan beberapa aspek praktis seperti pelatihan dosen atau penilaian berbasis rubrik. Bagian kesimpulannya singkat namun padat, mencakup semua unsur penting dari penelitian. Sekian yang bisa saya paparkan dari review jurnal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.